wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 9, yang mana kelompok 9 ini ada 3 orang pemateri. Yang pertama yaitu saya sendiri, yang kedua Erin Indra Sulastri, yang ketiga Rizka Febriana Devi, yang akan presentasi tentang fungsi nilai akhir hasil belajar untuk memenuhi mata kuliah evaluasi belajar mengajar IPS. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang fungsi nilai akhir hasil belajar. Fungsi nilai akhir hasil belajar ini ada 4, yaitu yang pertama fungsi administratif, yang kedua fungsi informatif, yang ketiga fungsi bimbingan, dan yang keempat fungsi instruksional. Yang pertama fungsi administratif ini dimana kita dapat menentukan apakah siswa tersebut layak untuk naik kelas atau tidak, atau juga dapat menentukan peserta didik tersebut layak untuk diberikan beasiswa atau tidak. Yang kedua yaitu fungsi informatif. Di sini fungsi informatif berfungsi untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait tentang presentasi belajar murid kepada orang tua atau wali kelas. Yang ketiga fungsi bimbingan. Misalkan ada peserta didik yang nilainya selalu rendah untuk mata kuliah tertentu, atau murid yang selalu bikin onar saat berlangsungnya pembelajaran atau proses belajar mengajar, itu perlu dilakukan bimbingan khusus terhadap murid tersebut. Selanjutnya fungsi instruksional. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi hasil belajar yang keempat, yaitu fungsi instruksional. Tidak ada tujuan yang lebih penting dalam proses pembelajaran kecuali mengusahakan agar perkembangan dan kegiatan belajar para peserta didik dapat mencapai tingkat yang optimal. Hubungan ini secara instruksional pemberian nilai akhir yang berfungsi memberikan umpan balik untuk mengetahui berapa jauh peserta didik telah mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam program pengajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang menentukan nilai akhir hasil belajar, yaitu ada 4. Yang pertama faktor pencapaian atau prestasi, yang kedua faktor usaha, yang ketiga faktor aspek pribadi dan sosial, yang keempat faktor aspek kebiasaan kerja. Yang pertama yaitu faktor pencapaian atau prestasi digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penentuan nilai akhir, sebab prestasi atau pencapaian peserta didik dilambangkan dengan nilai hasil belajar. Pada dasarnya mencerminkan sampai sejauh mana tingkat keberhasilan yang telah dicapai oleh peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan bagi masing-masing mata pelajaran atau bidang studi. Yang kedua yaitu faktor usaha. Di samping nilai-nilai belajar yang dicapai oleh para peserta didik, misalnya seorang peserta didik hanya dapat mencapai nilai-nilai hasil belajar yang maksimal. Sebaliknya bagi peserta didik yang memiliki nilai-nilai hasil tes belajar yang rendah, tetapi dengan nilai-nilai yang rendah itu peserta didik tadi tidak adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki prestasinya. Misalnya anak tersebut bermalas-malasan dalam mengikuti pelajaran, sering bolos, belajarnya setengah-setengah, maka cukup beralasan bagi pendidik untuk memberikan nilai akhir menurut apa adanya. Sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Rizka Febriana. Terima kasih. Di sini saya sebagai pemateri terakhir yang akan menyampaikan tentang faktor-faktor yang menentukan nilai akhir hasil belajar. Faktor aspek kebiasaan kerja. Yang dimaksud dengan kebiasaan kerja di sini adalah hal-hal yang ada hubungannya dengan kebiasaan melakukan tugas, misalnya tepat waktu atau tidaknya dalam menyerahkan pekerjaan rumah atau PR, rapi tidaknya hasil pekerjaan rumah tersebut, ketelitiannya dalam menghitung dan sebagainya.
faktor aspek pribadi dan sosial. Karakter yang dimiliki oleh peserta didik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok, perlu juga mendapatkan pertimbangan dalam penentuan nilai akhir. Seseorang peserta didik yang sekalipun prestasi belajarnya tergolong menonjol, namun akhlaknya tidak baik, sering berbuat curang atau berbuat onar, dan sebagainya, perlu mendapatkan hukuman seimbang berupa pengurangan nilai akhir. Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keempat faktor tersebut, diharapkan bahwa nilai akhir yang diberikan kepada peserta didik merupakan nilai akhir yang betul-betul dapat menggambarkan secara utuh dan lengkap mengenai peserta didik, baik dari segi kecerdasan otak maupun sikap mental maupun kepribadiannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.